Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zila Khairu Ainia dari kelas Tadris Matematika 3D di mata kuliah Filsafat Matematika. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dan sistem bilangan serta konsep aljabar. Konsep dan sistem bilangan. Nomor 1. Angka Hindu dan Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut sebagai angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India yang kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah algoritmi de numero indorum. Terjemah Latin dari karya Al-Khawarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Yang kedua adalah bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmagupta Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Qalasidi, orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah bilangan negatif. Diduga, bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan, matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penjelasan bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Yang keempat adalah bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pitagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan, bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Yang kelima adalah logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu Protapah-Harris, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Yang keenam adalah segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen matematikawan Cina dan Muslim masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Qian Xin atau Jia Xian sekitar pada tahun 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Selanjutnya adalah konsep aljabar. Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Teorema ini diberi nama Pitagoras karena ia yang pertama memberikan sebuah bukti secara geometris, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pitagoras dan perguruannya. Yang kedua adalah persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Al-Khawarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat. Setiap tipe persamaan kuadrat diselesaikan dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapnya kuadrat. Menurut sejarawan Abraham Barhaya
Embadrum yang diterbitkan di Eropa pada tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. Yang ketiga adalah sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu tertulis bangsa Babilonia dan dari masa 300 sebelum Masehi, terbuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Selanjutnya yang keempat adalah matrik dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matrik. Jadi determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi Seki Kowa mempublikasikan lebih dulu di Jepang pada tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulated Problem yang memuat metode matrik. Yang kelima adalah konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia ini mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti dalam satu susah yang ditemukan pada tahun 1936. Terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus print berisi makalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmetika dan geometri. Masalah geometri terdapat pada soal 41 hingga 46, lalu 48 hingga 60. Lalu, 7 dari 25 soal pada papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Demikian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.